Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Galeri CS1. Kali ini saya akan bahas apa aja sih yang perlu dicek jika kalian mau beli CS1 bekas. Jadi intinya bagian-bagian mana aja yang harus dicek sebelum kita membeli motor ini. Untuk yang pertama ya, ini bagian yang paling penting ya sebelum kalian membeli motor ini adalah surat-surat di STNK, BPKB, dan kalau mungkin masih ada fakturnya bisa kita cek antara plat nomor, terus nomor rangka dan nomor mesin. Terus di mana sih letak nomor rangka, nomor mesin? Ini kita cek ya. Nah, untuk nomor mesin ada di sebelah kiri, bagian kiri motor, di bawah. Di belakang persnelung ya, itu ada ini angkanya. Pastikan angkanya jelas dan cocok dengan surat-suratnya. Nah, untuk nomor angkanya ada di stang ya, di leher stang sini bawah. Nah, itu kayak nomor angka GL ya, GL Pro, Mega Pro itu sama nih letaknya. Tiger juga sama ini. Jadi ada di leher sini di bawah. Emang agak susah ya untuk ngeceknya, tapi dipastikan sebelum membeli motor ini kita harus pastikan nomor rangkanya sesuai dengan surat-suratnya ya. Setelah nomor mesin dan nomor rangka sama, kita cek nomor polisi dan pastikan STNK dan pajaknya masih hidup agar kita nggak ngeluarin biaya ekstra lagi ya. Nah, untuk pajak motor ini kisarannya di 200 sampai 250 ribu lah. Yang kedua, bodi ya. Jadi kalau kita nyari motor bekas tuh pastikan bodinya masih lengkap, nggak ada yang pecah atau nggak terpasang gitu. Karena apa, bodi motor CS1 ini sekarang udah susah nyarinya. Kalaupun ada tuh harganya udah lumayan mahal gitu. Jadi sebelum kita beli itu kita cek bodinya tuh lengkap nggak, ada yang pecah, retak. Jadi misalkan milih yang masih mulus ya, masih mulus, spakbor, bodi samping, koper stang, koper leher, bagian tengah ini juga, koper samping, spakbor, tutup rantai, pivot, dan yang terakhir tuh undercoil ya. Jadi kalau untuk motor ini nih secara umum sih masih mulus. Lampu juga masih bening ya. Untuk sennya masih ada dikit kotor itu. Cover stang juga masih rapet. Masih keker ya. Semua mungkin kelemahannya ya, bentuk lama karena sering dibongkar ini ada pecahnya nih yang di pivot nih, baut-bautnya ini. Yang ketiga, mesin ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang cek mesin dulu gitu, mesin dulu baru body, tapi kalau sebenarnya secara urutan sih enakan kita body dulu. Kalau body kita terbilang mulus, kita cek mesinnya. Yang pertama, cek apakah ada rembes oli bersih ya, packing. Nah, biasanya di bawah itu ada rembesan oli apa enggak, nah, itu. Untuk motor ini masih relatif aman ya. Nah, setelah nggak ada rembes, kita cek suara mesin.
stasioner ya, stasioner masih agak sedikit kasar ya, udah lama nggak diganti oli. Tapi intinya nggak ada suara-suara aneh sih, jadi masih relatif adem mesinnya ya. Adem, terus ngebul ya. Cukup ya, masih sehat ya. Yang keempat kita cek perangkat elektronik ya, kelistrikan itu. Yang pertama tuh, pastikan semua indikator nyala ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa penjual yang alasan akinya mati atau mungkin akinya soak, lebih baik kita bawa dulu. Kita bawa, maksudnya bawa aki. Jadi kita cek di saat itu juga apakah kerusakan benar hanya pada aki atau emang dari switch-switchnya udah pada rusak. Yang pertama tadi electric starter ya, isi klakson, sen, nyala, kanan, nyala, terus lampu, nyala, jauh dekat. Untuk ini semua indikator juga masih nyala, cuma karena udah mungkin sering dijemur ya, jadi ini kena sunburn, kurang jelas angka-angkanya. Ini untuk perbaikannya sekitar 100 sampai 150 ribu lah, bisa kembali lagi nyata ya angka-angkanya. Kelistrikan kita cek part-part yang masih orisinil ya. Yang pertama mungkin CDI. CDI ini sangat vital ya. Karena apa? Harganya sekitar ori 400 sampai 500 ribu untuk CDI. Kalau untuk BRT sekitar 700 sampai 800-an lah. Jadi ini CDI-nya masih ori ya, KWC. Terus aki, pastikan juga akinya masih sehat. Terus untuk kabel-kabel juga masih rapi ya, masih rapi kabelnya. Karena apa? Jadi mungkin ada yang sering modif nih, kabelnya ada yang dipotong atau diapain. Tapi kalau untuk motor ini masih rapi, masih sesuai aslinya. Nah, setelah kita cek CDI, kita cek koil. Ini koil ya, koilnya di sebelah kanan, di belakang sayap kanan ya. Di koilnya ini masih ori. Terus untuk cop busi ini udah variasi ya, variasi KTC. Gak ada masalah sih kalau untuk cop. Intinya sebisa mungkin partnya banyak yang ori. Nah, setelah itu kita cek karbu nih, pastikan karbunya ori ya. Nih seperti ini yang ori, jadi masih bautnya masih lumayan bagus. Terus nggak ada yang slack ya, repot kalau udah ada yang slack. Yang kelima adalah part-part pendukung seperti rem, ban, terus rantai. Nah, yang pertama kita cek ban. Jadi kalau mau beli motor pastikan bannya masih tebel ya, jadi kita bisa napas dulu untuk ganti ban. Begitu juga dengan cakram, pastikan cakramnya masih tebel, ampas remnya juga masih tebel dan masih empuk. Nah, begitu juga dengan rem belakang ya, pastikan kampasnya masih tebal, terus piringannya juga masih tebal. Yang selanjutnya adalah kopling ya, kopling.
Ngeceknya gampang sih sebenarnya kalau ini masih enteng. Terus waktu perpindahan gigi itu gampang, jadi nggak susah, itu aja sih. Terus cek juga bagian suspensi ya, sok depan jadi nggak ada yang bocor, terus nggak ada baret di asnya. Begitu juga dengan sok belakang, jangan sampai ada yang bocor ya, soalnya biar kita juga hemat pengeluarannya. Mungkin yang terakhir adalah gear set ya. Buat gear set pastikan gearnya masih tumpul, belum tajam, terus rantainya belum melar. Jadi settingan rantainya masih ada, belum mentok. Nah, setelah semuanya selesai, kita pakai test jalan, test drive ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh sih, jadi kita feel, kita rasakan nih motornya ini masih enak dikendarinya apa enggak. Jadi juga buat ngetes respon mesin, rem, suspensi, nah kita rasakan gitu. Kalau emang masih empuk, masih enak ya, itu bisa menjadi nilai plus. Nah, itu tip dan trik dari saya sebelum kalian membeli motor CS1 second ya. Semoga bermanfaat, dan kalau semua ada yang kelewat bisa ditambahin di komen di bawah ya. Jadi apa aja yang perlu dicek. Nah, intinya yang pertama adalah surat, yang kedua bodi, yang ketiga mesin, yang keempat kelistrikan, yang kelima part-part pendukung, yang keenam dan rasakan gitu dari hatinya udah struck apa enggak. Kalau udah struck, cocok dengan harganya ya kita beli. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.